Dari sini kita lihat, oh, cukup. Nah ini kalau kita lihat untuk di sebelah sini eceng gondoknya lumayan banyak teman-teman, bahkan sampai di kolong jembatannya tuh. Ada kloset pula. Mana lihat bang? Waduh, ada kloset, mantepin sini bang. Mantap benar. Astagfirullahaladzim. Kolong tuh bang. Coba bang, senterin di kolongnya kayak gimana? Senterin di kolong. Nah ini abangnya habis nyebur nih teman-teman. Ini mau nyebur lagi nih. Jadi narik sampah karena memang nyangkut di jembatan bang ya. Kolong. Di kolong parah nih. Ini kalau nggak, balok kayu bang ya, batang kayu ya. Ini. Astagfirullahaladzim. Tuh dalamnya seleher teman-teman. Nah ini para petugasnya juga ikut andil bantu membersihkan ya. Jadi biar bisa diangkut beko, karena pakai arm beko itu nggak bisa masuk ke kolong jembatan teman-teman. Jadi ditarik manual sama abangnya. Hati-hati kesabet. Bang, tarik itu bang dari sana bang. Kayak mana bang? Pakai gaya tarik. Udah bisa tuh tarik. Pakai tangan yang bisa tuh. Geser ke tengah udah. Nah. Ya. Bang nambah rokok. Luar biasa ya. Nih Pak Dedi, patut diapresiasi nih Pak Dedi. Abangnya ini Sehat abang bu. alhamdulillah, yang penting sehat bang, jaga keselamatan. Berkah minta berkah ya bang. Amin. Kesehatan bang. Mau pakai sepatu bot nggak bang? Alhamdulillah sekarang mau pakai, kemarin pernah beli. Sekarang udah pakai. Alhamdulillah Ya. Kemarin kena beling abangnya. Pak Bupati, Pak Ade. Nih bang siapa namanya bang? Fajar. Bang Fajar. Patut diapresiasi Pak Bupati. Karena jarang sekali yang mau turun ngebersihin ya. Abang ini rutin ngebersihin sampah karena di sana itu susah secara manual, mau nggak mau pakai beko. Kalau di sini masih bisa diangkat, ditarik tuh sampai ke kolong-kolong ya Allah. Wih. Sampai ke kolong-kolong susah. Udah kagak kelihatan tuh. Tuh. Kolong abangnya. Nah jadi dianyutin biar bisa dikeruk sama eskavator, mumpung lagi ada beko, biar diangkat. Luar biasa, mantap. Karena kalau diangkut di sini berat, ini susah teman-teman. Ini bang siapa namanya bang? Bang Fauji. Bang Fauji. Kalau saya nggak bisa berenang, kalau bisa berenang nyebur. Ngeri gua kalau sama kali. Bisa aja. Iya takut. Kalau di laut paling pintar. Nggak berani saya pak. Kalau di kolam renang sama cewek-cewek paling pintar. Saya takut sama kali-kali. Kita dari sebelah sana teman-teman ya, biar kelihatan. Dari sini kita lihat, oh, cukup banyak, padat, tebal, sampai itu ada tanah lumpurnya. Beko juga nggak Aromanya. nyampe. Udah layak agak masuk beko juga. Iya beko nggak bisa sampai Kalau sini, nggak pakai manual gini. harus pakai manual. Dan lumpurnya yang di bawah jembatan ini yang susah ya bang. Wah itu lumpur ah. Dalaman lumpur Pak Air. Iya. Tuh.
garam teman-teman. Tuh sampai kolong-kolong, harusnya pakai sarung tangan bang. Iya. Ngerinya pas. Lumayan lah, udah kena Iya. Udah kena beling dikit. Oh, ke tangannya udah kena beling juga. Allahu Akbar. Tuh, kolong tuh masuk. Sampai kelihatan loh. Tuh ngap ya, di bawah itu ngapnya kayak gimana gitu. Oh iya bang, bang, nitip kamera bang. Coba bang, senterin di kolongnya kayak gimana? Senterin di kolong. Waduh, sampai keminum-minum abangnya lo airnya. Serem woi. Langsung dulu. Gak apa-apa ini. Nyala. Ya, udah nyala udah. Inilah kondisi kolong jembatan perumahan Bumi Anggrek dan Tela Gading. Lumayan sampahnya, bukan hanya sampah aja, banyak tebangan pohon kayu, pohon seri. Ada pohon bang. Ada pohon jadi ranting-ranting, makanya sampah pada nyangkut. Kalau nggak dimanualin seperti ini, alat beko pun nggak bakal bisa untuk ke kolongnya. Oke bang, terima kasih bang ya. Sama-sama bang, ini abang kok. Nanti kita ngopi-ngopi bang. Siap. Wih, ada TV ya. Ada tabung TV segala tuh. Ada kloset. Ada kloset. Jangan-jangan ada rumah nih di bawah bang. Cuma duitnya nggak ada. Gak ada duitnya. Aduh. Tuh, ada kloset pula. Mana lihat bang? Waduh, ada kloset. Mantepin sini bang. Mantep bener. Astagfirullahaladzim. Ada buangan saya dibuang ke sini nih. Aduh. Saya taruh sini saja. Ya taruh pinggir bang. Iya. Jangan menyumbat. Biar nggak nyumbat. Ada aja ya kloset sampai di bawah tuh. Mantep banget. Tuh ada itu bang, lubang angin di belakang itu tuh. Wah, Bukan deng, bukan. bok makanan. Luar biasa teman-teman ya. Inilah pahlawan-pahlawan kebersihan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli sama lingkungan teman-teman ya. Tembus bang ini. Udah tembus ya. Siap tembus. Alhamdulillah, kita lihat di seberang sana teman-teman. Nah, wih udah ngalir tuh. Udah ngalir. Wah, sana juga jembatannya juga cukup rendah ya teman-teman ya, pendek. Nah, ini didorong biar bisa hanyut dan nanti di angkut sama beko. Ada koper bang. No, koper tuh bang. Kasur bang. Kasur, ya Allah, ada aja. Tuh koper tuh, siapa tuh ada ininya dalamnya. Ada orang. Iya. No, kasur teman-teman. Wah, nggak bener-bener ini yang ngebuang kasur ini dosanya kayak gimana ya? Kalah mall bang. Karena menyulitkan orang lain, membuat bencana banjir dan lain-lain, itu salah satu zolim
zolim sama kali, zolim sama alam ya. Masih di kolong Bang Pojat. Solo kali seberang. Iya, udah di seberang. Kita lihat ke seberang. Oke, ke seberang lagi teman-teman. Banyak pohon-pohon ini bougainville. Udah di sini nih. Bang, Bang. Ada kasur, mantap bener. Yang buang tidak punya pri kemanusiaan. Buang kasur di kali. Ya, bisa dilihat ya, sampahnya begitu banyak. Ada peti buah tuh. Ya Allah. Ya, kasih rekod sini. Nah, nanti kan Beko kemari Bang ya. Kalau Beko, iya Beko di sini bisa dikeruk nih, kumpulin di sini dulu nih. Beko nanti kemari teman-teman. Kalau buat ngeruk ke kolong Beko nggak bisa ya, jadi manual ditarik. Di sini gampang. Iya, kalau udah di sini juga gampang. Kalau nggak nyampe lagi. Oh, ada ban Vespa no Bang. Masuk lagi dia. Saya gondok tuh. Ada ban ya. Bu, gimana Bu? Ngelihat kali kayak gini Bu? Serem ya Bu? Serem ya Bang? Kali kayak gini serem. Baru kali ini ngelihat kali sampahnya sampai mandet. Luar biasa. Eceng gondoknya. Tuh, sampai ada yang berkarung-karung, teman-teman. Ini abangnya rutin ya. Biasanya berapa minggu sekali Bang turun ke kali gini Bang? Ada seminggu sekali kadang. Seminggu sekali. Lokasi pohon ini dibersihin ada sebulan sekali. Kadang sebulan sekali ya. Karena lokasinya nggak cuma kali ini doang Abang bersihin ya. Bukan Bang. Ada berapa kali yang biasa dibersihin Bang? Jalur rawa baru aja sih sampai Sri Amur. Sampai Sri Amur. Oh. Gue pikir buaya, katanya bambu. Nah, di sana kan lagi ada ekskavator tuh. Nah, sampah kan udah numpuk di sini nih, teman-teman, ya. Nanti biar bisa diangkut lagi. Sekaligus mumpung sedang ada pengerukan sampah juga. Nah, ekskavatornya tuh ada di seberang. Nah, ini hanyut ya. Jadi hanyutnya ke sini, nanti dikeruk di sana. Karena kalau memang pakai, kalau nggak digituin, kalau nggak dihanyutin yang di kolong jembatan itu nggak bisa ketarik, nggak bisa ke keruk beko karena memang sempit untuk di bawah jembatan. Walaupun long arm tapi susah. Bang, nih tanggapannya ngelihat sampah banyak kayak gini di kali sampai padat kayak gini, gimana nih Bang tanggapannya Bang? Ya kalau menurut saya sih memang apa ya, harus kita bersihkan karena serem banget sekali kita ngelihat sampahnya ini. Ini udah mengakibatkan banjir kemarin udah 2 kali dalam 1 tahun. 1 tahun betul.
Dalam ya bang? Hah? Banjirnya dalam? Lumayan, karena sebagian ada yang masuk ke dalam rumah. Waduh. Gitu. Awal tahun sama tadi kemarin. ya. Ya, itu. Sehingga memang mau tidak mau memang ini harus dikeruk karena ada pendangkalan. Oke. Bang, seberapa penting untuk menghidupkan kembali gotong royong kerja bakti dari masing-masing wilayah nih bang? Menurut abang bagaimana nih bang? Ya, kemarin dari wilayah kita itu kemarin sempat kita gotong royong tuh. Kita pada warga tuh turun, ada yang turun ngambilin sampah minggirin. Tapi karena kendalanya ada di sana juga. Di hulu ya? Ya, betul. Sehingga di sini dibersihkan, dari sana akan turun kembali. Oh gitu. ya, Jadi, bang. Oh ya, maaf saya potong nih. Saya punya ide nih bang ya. Ya. Mungkin juga udah ada yang ide-ide seperti saya. Kalau di setiap ini kan kali ini melewati beberapa desa nih ya. Betul. Kalau di setiap desa dibuat sekat atau scanning bar untuk penanganan sampah, dan di tiap desa itu ada yang namanya petugas pengangkut sampah. Menurut abang gimana? Wah, Setuju itu nggak bang? bagus sekali itu, saya setuju sekali itu kalau memang ada ide seperti itu. Karena kita kemarin juga sempat kita buat sekat tuh dari besi ram-raman itu. Iya, ram-raman. Ternyata dari pihak yang ujung Dibongkar. itu dibongkar Ya, karena merasa itulah. sampahnya berhenti di sana. Nah itu gitu. berarti males bang, Ya. ya kan? Jadi Gitu. males Akhirnya itu. dibongkar, dia nggak terima, dibongkar. Akhirnya kita rembukan sama kepala desa ini nih, ya mungkin akhirnya dengan bantuan kepala desa nih, alhamdulillah. Nah tinggal nanti dari pusat nih kan. Iya, gitu. makanya saya sih berharap ya dari pusat juga, dari kabupaten Betul. dibuatkan screening bar dan ditempatkan petugas pengangkut sampah. Betul, ya betul. kan? Terutama truk sampah bang. Jadi kalau sampah dibuang ke pinggir, kalau hujan banjir lari lagi ke kali ya kan? Iya, betul. Iya Turun kan? kembali. Iya, turun lagi. Bang, terima kasih bang. Oke, siap. Terima kasih banyak. Namanya siapa bang? Bang Cano. Bang Cano. Iya. Oke, sehat selalu bang ya. Iya, siap. Terima Oke, kasih. sama-sama. Nah teman-teman, akhirnya sudah bersih juga eceng gondoknya ya. Tuh. Sudah ya, walaupun masih ada sedikit-sedikit, tapi ini kan apa namanya, sampah-sampah yang sudah di dasar nih teman-teman. Tapi setidaknya tidak seperti tadi pagi ya, yang cukup banyak. Ini juga airnya udah terlihat mengalir, tidak ada hambatan sampah-sampah yang cukup berat, dan tinggal dikeruk di ujung sana dengan eskavator nih, karena sudah siang. Jadi kayaknya eskavator juga sebentar lagi istirahat siang teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita tadi lihat pengerukan secara manual di kolong jembatan, sekarang kita kembali lagi ke eskavator, ke Babe Romli yang sedang mengeruk lumpur dan juga sampah-sampah yang ada di kali Karangsatria ini teman-teman. Wow, lumpurnya luar biasa tebal, sampah plastik. Kita lihat terus teman-teman. Ya kita lihat tuh. Wow. Wah. Ya. Menyeramkan betul-betul. Sudah mulai mengalir airnya sudah mulai mengalir, membawa sampah-sampah, tapi sampahnya itu masih terjebak di jembatan kecil. Apakah nantinya akan jembatannya akan dibongkar atau tidak ya teman-teman ya. Wih, batang pohon.
karpet mau ngambang. Wow. Widih. Sampai ada kasur busa tuh. Kasur busa. Nah, wah, ada dahan pohon ya. Benar-benar parah ya. Dan alhamdulillah Bupati yang sekarang nih, Bupati Ade Kuswara Kunang, dan Gubernur yang sekarang Bapak Gubernur Deddy Mulyadi, program-program membuat Jawa Barat dan Bekasi menjadi lebih istimewa. Wah, keren banget ini. Seluruh kali di Bekasi dinormalisasi sama Pak Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi. Bukan hanya Raja Bongkar ya, melainkan Raja Normalisasi, Raja Pengerukan ya, Raja Normalisasi kali. Jadi tidak hanya Raja Bongkar. Wah, ada kodok lompat-lompat no, kodok hijau. Semangat terus buat kebijakan-kebijakannya tuh keren. Kali-kali yang seperti ini nih. Tuh. Wow. Langsung dibersihkan. Widih, ngalir kenceng banget loh, teman-teman. Kita bisa lihat ya. Jadi setelah lumpur itu di dasar dikeruk, langsung air itu ngalirnya luar biasa tuh. Langsung deras, kalinya bisa mengalir lagi. Yang tadinya alirannya hanya ada di bawah tanah atau di bawah semak belukar sampah-sampah ini, nggak kelihatan, sekarang sudah terlihat airnya mengalir tuh. Dan kalau kita lihat di dekat jembatan yang ada di sebelah sana itu, air kalinya itu tidak hitam teman-teman, tidak coklat, dia air kali sawah ya, warna-warnanya itu kayak bening-bening begitu dah. Cuman karena ini lagi dikeruk jadi kelihatannya hitam. Jadi karena bercampur dengan adukan-adukan lumpur yang ada di dalam kali, di dasar kali ini lumpurnya lagi dikeruk sampai hitam kayak gitu tuh. Nanti kita coba naik beko lagi teman-teman. Oke, maju. Oh, busanya no, kasur busa tuh. Kasur busanya akhirnya keangkat. Wah, ini yang tebelnya nih. Tuh, bercampur tanah ya. Wow. Wah. Nah, ini yang rumput-rumput nih. Kantong loh.
kasur busa lagi, ada kasur lagi tuh. Wih, ada kasur lagi. Ada 2 kasur yang hari ini kita lihat. 3 kasur, dari pagi juga ada. Nah, ini yang semak-semak. Aduh, mengerikan. Wow, kasur busa lagi no teman-teman no, jatuh lagi, belum keambil lagi tuh. Wah, banyak banget kasur ya. Jangan-jangan ada yang jual kasur, toko kasur di dalam nih. Nah, 1 dump truck datang lagi no udah. No, busa lagi tuh kan. Wih, busa belum keangkat lagi teman-teman. Masih jatuh lagi kasur busanya. Kita panjangin dulu sticknya. Wih, kasur lagi. Jadi, nah dibuat aliran biar airnya turun ke kali. Wow. Wow. Wih. Widih, bercampur rumput. Wow. Nah, tuh. Panas. Suasananya panas teman-teman. Mataharinya lumayan panasnya membakar kulit. Tuh sampai sepatu bot saya nih berasa panas. Mateng ini kulit kaki.
Kita lihat. Nah, kasurnya belum terangkat juga, licin ya teman-teman ya. Kasur busa, widih, pekat banget tuh. Licin kasurnya, busanya tuh, kasur busa. Wih, wow. Nah, dikumpulin di sini biar gampang angkatnya nih. Kalau udah ke pinggir kan gampang. Wow. Kasur busanya belum berhasil terangkat juga. Masih ada di sini. Tuh. Nah teman-teman, kali ini saya sudah berada di dekat pintu air Karangsatria ya, atau Kali Karangsatria. Ini kita lihat pintu airnya. Di sini udah tidak ada pintu air, tapi di sana masih, oh dicopot ke sana kayaknya teman-teman. Apa? Oh di sana juga ada kalau nggak salah itu pintu air kecilnya. Jadi ada dua ini. Di sini cuman sudah tidak ada besi bendungnya ya. Nih. Jadi bercabang juga ke sana. Nah, ini sampahnya juga di sini nih menumpuk. Nah, hanyut dari sebelah sana ya, teman-teman ya. Ini masih fungsi. Dan kalau kita lihat seperti ini. Tuh, ada kasur juga tuh, teman-teman. Ya. Sudah semak belukar. Sedimen-sedimennya sudah cukup tebal di pinggirannya ya. Dan kalau terus ke sana tuh arah Gabus, arah ke Kali Gabus juga teman-teman. Inilah kondisinya seperti ini ya untuk saluran irigasinya. Dan di sebelah sana tuh area persawahan yang cukup luas. Nah, Gabus tuh ada di sebelah sana teman-teman, Kali Gabus. Oke. Semoga aja pembersihannya juga sampai sini juga nih, walaupun tidak harus menggunakan beko tapi manual untuk sini. Mungkin di sana juga pakai beko juga masih bisa dikeruk teman-teman ya. Cukup panjang juga ke sana teman-teman.